dulu. Yang pertama, nanti saya akan beri saudara waktu, paling tidak 15 menit, bukan tes saudara ya. Tadi banyak orang sudah dapat isu, akan ada tes. Ini tes hati aja. Nah, apa yang Anda buat, sudah dibagi belum Mas ya? Lembarannya? Oke, ntar aja. Jadi Anda akan dibagi kertas separuh halaman, tidak usah ditulis nama saudara. Tapi ini yang saya ingin Anda tulis. Selama sekian minggu ini, apa yang saudara pelajari buat hidup saudara selama Anda sekolah ini? Ya, tulis ya sebanyak-banyaknya dua halaman itu, separuh itu ya. Kalau bisa yang simple, yang singkat. Tidak usah cerita bertobat tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa. Tapi selama sekian minggu ini aja. Dan beberapa teman saya tahu kesulitan karena Pak, waduh kurang 3 lembar Pak saya, karena ini banyak sekali. Saya mengerti, tapi coba diperas saudara ya. Diperas beberapa hal aja yang penting buat saudara. Apa itu? Tujuannya bukan buat kami sebetulnya, walaupun saya juga ingin tahu tanpa mengerti nama saudara. Tapi tujuannya buat saudara sendiri. Mumpung belum terlalu jauh ya. Artinya kita sudah bisa mencoba untuk lihat dengan hati kita, apa yang sebetulnya Anda pelajari sih selama beberapa minggu bersama-sama ini. Untuk hidup saudara sendiri. Masing-masing kan berbeda. Tapi apa yang paling saudara pelajari lewat ini semua? Apa aja? Apakah Anda lihat beberapa fondasi yang dibongkar atau apa? Kalau bisa lebih spesifik ya. Misalnya tentang sesuatu yang Tuhan bongkar, yang diubah Tuhan, itu spesifik akan lebih baik. Ya. Pertama kita akan belajar, dari situ Anda belajar bagaimana saudara melihat dengan hati semua yang terjadi. Kami juga ingin lihat sampai seberapa sekolah ini efektif memberikan sesuatu untuk kehidupan saudara. Ya, itu kita akan saling belajar, kita akan nimba dari situ, dan itu input yang nolong sekali. Anda mau tulis nama boleh, tidak juga tidak masalah. Saya juga tidak akan ingin tahu ini dari siapa, tapi kita mau lihat in general apa yang jadi yang paling mengubah saudara selama beberapa minggu ini. Kalau Anda berkata, Pak saya ini bingung, nggak ngerti apa-apa, tulis bingung. Itu sudah bagus. Bingung itu sudah, kalau kita bisa membuat Anda bingung itu sudah hebat saudara. Minimal itu menggoyahkan dasar itu ya. Tapi kalau masih belum apa-apa, saya terus terang Anda berkata saya nggak dapat apa-apa, ini agak kecewa di sini ya, tulis saja apa adanya. Ya, jadi itu akan nolong untuk Anda ngerti, kami juga ngerti, sehingga arah kita tetap pada fokus yang Tuhan inginkan. Oke, apakah ini jelas? Ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Jadi tidak usah ditulis nama, tapi sharing aja. Apa yang Anda rasakan, yang sedang Allah kerjakan dalam hidupmu, yang sedang apa yang Anda dapatkan lah selama sekian minggu ini. Oke ya, cukup jelas ya. Yang kedua, saya ingin sampaikan begini. Berkaitan dengan Israel ini, mintalah minggu depan ini terakhir ya, teman-teman yang mau bergabung. Mungkin kasihan travel agentnya harus bongkar pasang terlalu banyak kalau tidak segera dimengerti. Nah, saya lagi ngerem banyak karena jatah airline itu terbatas sekali. Jadi yang mau cepetan secepat-cepatnya supaya dia bisa ngerti apa yang harus dia buat. Karena jatah yang diberikan itu dari airline-nya dia cuma dapat jatah 42 seat. Dari hitungan yang ada ini sebetulnya sudah masuk sekitar 40 seat. Jadi tinggal 2. Tapi ada beberapa yang masih ingin atau akan gitu ya. Jadi masih belum jelas. Tapi kalau minggu ini Anda bisa masukkan, travel agent-nya mau mencoba untuk ngatur secara lebih baik. Jadi supaya semua bisa kebagian. Ya, saya dorong dalam minggu ini Anda berikan kepastian supaya travel agent-nya bisa menyiapkan dengan lebih baik segala sesuatunya. Oke ya. Yang ketiga, yang terakhir, tolong diperhatikan. Nanti ada waktu di mana dalam 2 minggu mendatang Anda akan mendapatkan 3 minggu lagi Anda terima pelatihan dari tentang mission trip ini. Jadi siapkan hati yang baik dan siapkan fisik saudara. Jadi selama sekolah ini jangan begitu rupa sehingga fisikmu tidak memadai. Medannya apakah berat Pak? Menurut saya nggak terlalu berat lah. Rasanya nggak seberat-berat yang orang pikir. Terutama kalau Anda nanti kan ke Kalimantan. Jadi perjalanannya agak cukup jauh karena dari Banjarmasin ke
Muara Tewi itu butuh kira-kira 8-9 jam. Dan itu seperti Anda ke Jakarta aja, naik bis, naik mobil sama aja. Cuman bedanya sana lebih sepi jalannya, aspal bagus, cuma hanya belok-belok, tapi nggak setajam di Jawa lah, di Cadas Pangeran itu lebih tajam ya. Ini not bad lah, saudara. Saudara kan bisa nikmati aja. Dan kemudian dari situ Anda akan dipisahkan dalam berbagai kelompok yang berbeda, dan kelompok ini akan masuk ke pedalaman, dan saudara akan jadi berkat. Ada beberapa gereja yang membuka diri buat kita untuk melayani. Dan mereka berkata, Pak, saya ini punya jemaat pos PI banyak. Dan kadang-kadang ya Pak, dia berkata, saya hanya bisa setahun sekali mengunjungi. Bayangin. Karena tenaga terbatas, lokasinya masuk cukup dalam. Dan di situ kita belajar lihat kebutuhan. Dan ini akan jadi pelajaran yang sangat-sangat baik sekali buat semua kita. Anda lihat on the spot apa yang terjadi sebetulnya di tempat-tempat lain. Tapi lihat juga bagaimana orang-orang haus dan lapar akan Tuhan. Ya. Dan saya yakin iblis di pulau itu akan gemetar karena rombongannya Mike Connell datang. Saya sudah kasih peringatan, coba nyingkir dulu sekarang karena ini pasukannya Mike Connell sudah akan tiba. Jadi kalau lihat setan itu, nah ini dia. Kayaknya sudah puasa 30 hari lihat makanan. Iya, ini dia. Nah, jadi Anda akan ketemu dengan banyak hal yang luar biasa. Oke? Alright, sekarang mari kita teruskan. Coba buka, saya ingin gini saudara. Narratif artinya ada cerita, kesaksian gitu ya. Itu lebih kena kepada hidup orang daripada kalimat-kalimat teologis yang berat-berat itu. Nah, itu istilah mereka. Istilah saya sebetulnya begini. Apa yang dari hidup orang kalau itu dibagikan, ya, ternyata punya akibat jauh lebih bagus dibandingkan kalimat-kalimat teori. Jadi sekali lagi, kalau Anda itu mengalami kebenaran, dan kebenaran itu Anda hidupi, sebetulnya itu sudah peluang yang sangat luar biasa. Ya, peluang apa? Peluang untuk membuat saudara itu efektif dalam menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Karena orang itu lebih gampang melihat khotbah daripada mendengar khotbah. Saya ulangi saudara ya. Orang itu lebih mudah melihat khotbah daripada mendengar khotbah. Kalau melihat itu kan kenyataan, setiap harinya lihat gitu loh. Ya, Anda cerita dari kenyataan sehari-harimu. Ini yang saya alami. Kalau orang dengar khotbah, orang dengar teorinya. Orang lihat khotbah, orang lihat realita itu dalam kenyataan kita. Hal yang kedua yang mereka sudah mulai temukan adalah ini. Ini sampai ditulis oleh Peter Wagner. Dia berkata begini. Sekarang ini pendidikan teologi yang paling efektif adalah yang menggunakan pola impartasi. Jadi bukan lagi pola kelas bertahun-tahun, tapi impartasi. Nah, kita ini kan nggak ngerti itu sebetulnya ya. Dulu 2 tahun lalu waktu kita akan mulai sekolah ini, kita nggak ngerti bahwa harus impartasi. Yang kita ngerti adalah bahwa kita perlu orang-orang berhasil untuk melahirkan orang-orang berhasil. Para dosen, para pengajar didatangkan, Anda lihat dari hidup mereka, Anda dengar, Anda ngalami, dan itu terjadi kan saudara. Rupanya apa yang kita buat inilah yang sebetulnya diakui paling efektif. Jadi bukan sekedar orang diajari teori, tapi harus didatangkan orang yang berhasil di bidangnya, atau orang yang paling kuat dalam bidang tertentu, yang berbuah dalam hal itu, kemudian dia membagikan kepada kita sekalian. Nah, dari apa yang dia bagikan itulah, kita bisa belajar bahwa, seperti itu cara Tuhan kerja. Lalu dari pergaulan itulah, terjadi impartasi. Ya, jadi coba Anda tangkaplah dalam sekian bulan terakhir ini, yang masih sisa ini, coba Anda tangkap dengan baik. Bahwa ini proses impartasi. Itu yang Pak Yusak seringkali berkata, sekarang ini orang dengan gampang dicangkokkan Tuhan. Anda tidak perlu ditanam dari nol, tapi dicangkokkan kepada orang-orang tertentu. Lalu Anda akan tumbuh oleh karena impartasi tadi sebetulnya. Secara akademisnya sudah diakui. Sekarang ini Peter Wagner buat namanya
Wagner Institute. Itu untuk para hamba Tuhan, para pemimpin, semua aja boleh ikut. Dan caranya seperti kita, tapi karena banyaknya orang-orang sibuk, mereka pakai setahun itu kumpul 3 atau 4 kali, seminggu penuh. Di blok di Colorado Springs gitu ya, seminggu, sekali bulan seminggu lagi, seminggu lagi, seminggu lagi. Jadi total hanya 4 minggu atau 3 minggu, dikumpulkan guru-guru terbaik yang mereka ngerti, dan itu di-sharingkan. Nah itu impartasi, saudara. Apa yang para pengajar ini punya, itu diterima, diberikan kepada siswanya. Dan rupanya ini cara yang efektifnya luar biasa. Dan itu sekarang sudah diakui bahwa itu cara yang paling efektif. Jadi kalau Anda sekarang terima banyak dari beberapa orang yang kita undang datang, coba Anda belajar begini. Tuhan, apa yang dia punya sebetulnya, yang Engkau ingin berikan kepada saya? Pasti tidak semua yang si A punya, semua Anda akan terima. Ya, dalam porsi masing-masing berbeda. Tapi bayangkan, kalau Anda bisa terima, dari 15-20 orang berbeda, masing-masing Anda terima 6-7%, itu kekuatan mereka itu digabungkan, di-pool dari satu, dikombinasi dalam hidupmu, saudara. Jadi kalau Anda mau nubuat, tiba-tiba Pak Yusaknya keluar. Ngusir setan, McConnell-nya keluar, nggak keluar, Anda tertawa kayak McConnell. Hahaha, tertawa keluar dia. Jadi Anda mau ngapain aja? Itu bisa tiba-tiba, loh, kita kok kompleks sekali, karena ini akhir zaman sebetulnya. Nanggap ya, Tuhan itu mau datang, kita ini di rise up, dibangkitkan untuk tujuan itu. Jadi kalau kita bisa nangkap masalah impartasi ini, akan luar biasa. Dan kembali, masalah impartasi itu sebetulnya adalah masalah hati. Anda harus belajar dengan hati. Nah, saya ingin sampaikan beberapa atau minimal 4 poin penting pada siang hari ini sebelum saya berikan kesempatan Anda tulis apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu dalam beberapa minggu terakhir ini tentang impartasi ini. Coba buka dulu Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Ini ada satu kalimat pendek yang jarang diperhatikan orang. Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara. Coba lihat dulu perkataan Tuhan ini. Yohanes pasal yang keempat, ayat 14. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada... Ini dahsyat, saudara. Dengerin ya. Ini air yang dia berikan akan menjadi apa? Mata air. Saya mau tanya, saudara. Ini bedanya apa? Apa beda air dengan mata air? Nah ya, mata air sumbernya betul namanya mata air. Lah airnya? Hasil, betul. Ini hanya hasil, ini sumber. Kalau Anda minum hasil, seperti gelas ini saya minum, habis. Tapi yang Tuhan berikan, ngedengar baik-baik, saudara. Makanya kalau orang berkata, saya mau sekolah Alkitab, karena saya mau jadi hamba Tuhan. Saya bilang salah. Loh, kenapa kok kamu harus sekolah Alkitab? Supaya saya ngerti. Yang kamu ngerti, 5-6 tahun itu, kamu mau pakai untuk berapa puluh tahun? Yang Tuhan berikan sebetulnya itu bukan head knowledge, bukan pengetahuan di sini. Tapi dari hasil, kalau Anda terima, berubah jadi sumbernya. Jadi Anda sendiri akan menghasilkan air-air kayak begini. Hebat nih. Ini nggak bisa kering, saudara. Nah ini loh impartasi itu. Kalau orang nggak punya air, ya nggak punya apa-apa. Ngerti ya? Di sini orang bisa ngerti, bisa nggak ngerti. Tapi saya harap Anda ngerti. Bahwa yang semua yang Anda terima itu bentuk hasilnya. Anda dengar orang bersaksi begini. Kesaksian luar biasa. Kalau Anda berkata, oh ya bagus buat dia. Ya sudah. Tapi kalau Anda berkata begini,
Itu kok ada hasil kayak begitu ya? Tuhan, aku mau. Tiba-tiba karena kamu beriman, Anda rindu sekali. Ingat, Roh Kudus itu bergerak seperti angin. Angin itu apa sebetulnya? Udara yang berpindah. Dari udara padat ke udara yang kosong. Di mana ada kehausan akan dia, angin itu bergerak. Roh Kudus ngerti siapa yang haus, siapa yang tidak. Siapa yang datang dengan hati yang berkata, aku mau itu. Siapa yang berkata, ya aku jalankan ini sebagai kewajibanku. Dia ngerti akan hati kita masing-masing. Nah, orang yang haus akan Tuhan, makanya dia berkata, barang siapa haus, aku akan memberikan minum ini. Dan dia berkata, kalau kamu minum ini dari kehausanmu, maka hasil ini akan berubah jadi sumber. Orang yang memberikan boleh pergi, tapi terlanjur sudah nyumber di dalam kita. Ngerti saudara? Jadi kemanapun kau pergi, engkau punya air itu. Ini loh impartasi. Nah, kebanyakan orang hanya nangkep di sini. Nggak bisa. Nyumbernya di sini, saudara. Harus turun. Jadi realita dalam kehidupan kita. Lalu nyumber. Sekarang perhatikan. Yohanes pasal 7. Yohanes 7 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya, out of his belly, dari dalam perutnya, akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Jadi dia berkata, kalau Anda minum, Anda haus, Anda minum, dari dalam perutmu. Dari dalam rohmu, batinmu, inner man, keluar aliran-aliran air hidup. Dan ini namanya impartasi. Anda nikmati hasilnya, hasil itu berubah jadi sumber di dalam. Wow, luar biasa. Coba ya orang Kristen ngerti ini, saudara. Nggak ada orang teler sebetulnya. Semua kita ini tumbuh luar biasa. Anda bergaul dengan siapapun, Anda berkata, aku mau ini. Anda berkata, ini yang aku butuhkan. Anda kumpul dengan orang kayak begitu, nyumber, saudara. Really? Istilahnya gini ya, association. Anda bergaul dengan siapa, Anda akan terima apa. Itu aja. Anda bergaul dengan orang berhasil, Anda akan jadi berhasil. Anda bergaul dengan orang gagal, Anda akan ketularan gagalnya. Edko pernah berkata, siapa yang menerima akan alasan-alasan yang diberikan orang gagal, sebetulnya dia menerima kegagalan orang itu. Saya rasa betul. Ya, orang gagal akan punya banyak excuse, banyak alasan, banyak reason, banyak segala macam dalih untuk berkata, ya, saya gagal, tapi benar saya. Ya, tak? Kalau Anda terima, ya kamu benar, tapi kamu gagal, Anda terima kegagalan orang itu. One day, Anda juga gagal. Dan Anda akan pintar berargumentasi untuk berkata, saya benar. Tapi faktanya, Anda tetap gagal. Jadi setiap kali ya, saudara baca Alkitab, dengerin khotbah, dengerin apapun, ikut seminar, ikut apapun. Satu yang Anda harus ingat. Ada dengar hasil dari apa yang keluar dari hidup seseorang. Tapi ingat dalam Tuhan, impartasi itu air, di dalam kita berubah jadi mata air. Dan kalau ini Anda ngerti, wah luar biasa. Kita akan jadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat, saudara. Dan Allah siap untuk memakai kita. Amen. Jadi yang pertama itu yang harus Anda perhatikan. Yang kedua, kembali karena ini masalah hati, coba buka Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang ke-8. Lihat pada ayat yang ke-18 sampai 23. Kisah Rasul pasal yang ke-8
ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu itu, dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Lihat, sebenarnya ini impartasi kan. Tapi Petrus berkata, kamu nggak punya hak dalam urusan ini karena hatimu tidak apa? Lurus. Dan hatimu itu pahit. Kalau Anda tidak lurus hati dan tidak pahit, ya sudah. Nggak ada bagiannya. Sekali lagi, ini masalah kepercayaan. Saya bacakan buat saudara ya, tulisan Tozer yang berikutnya. Saya suka dengan tulisan Tozer karena saya berkata begini, ini orang seperti bisa mengartikulasikan apa yang di dalam hati saya. Jadi, saya kalau baca ini saya berkata, I'm blessed, saya diberkati sekali karena ini bisa mengartikulasi, seperti bisa mengucapkan, mengekspresikan yang dalam hati saya. Dia mengutip akan tulisan di surat Filipi ya. Dia berkata tentang Yesus yang taat sampai mati dan bahkan mati di kayu salib. Dikatakan oleh karena itulah Allah begitu meninggikan dia dan sebagainya. Dan dia berkata begini, "This is why I believe that God will crucify without pity those whom he desires to raise without measure." Dia berkata, "Aku percaya bahwa Allah akan menyalibkan orang tanpa ampun, yang sebetulnya akan dia bangkitkan dengan luar biasa, akan dia angkat dengan luar biasa." Jadi kalau Anda mau diangkat Tuhan, saya mau beritahu kabar baik, Tuhan akan menyalibkan Anda tanpa ampun, saudara. Makin tinggi, makin tanpa ampun. Teriak-teriak dia bilang, biarin. Sebab nanti jadinya luar biasa. Makanya itu kayak Yesus, saudara. Sampai mati dia bilang, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dia teriak sampai gitu loh, saudara. Bayangin sampai dia teriak, "Kenapa engkau tinggalkan aku?" Ada teman saya ngaco, dia berkata, Yesus itu berbahasa roh. Apa itu? Eloi lama sabachthani, saya berkata, ngawur orang ini. Dia teriak, artinya jelas itu. "Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku?" Itu bukan bahasa roh, saudara. Dia teriak. Tapi itu terjadi. Tuhan salibkan dia without pity, tanpa belas kasihan, tanpa ampun. Sebab Tuhan mau tinggikan dia dalam satu takaran yang luar biasa. Semakin berat salibnya, semakin bagus nanti upahnya. Amen, saudara. Jadi nikmati aja lah. Kalau Anda dikerjakan hatimu, saya berkata selamat, saudara. Kok saya belum, Pak? Wah, bahaya, saudara. Nanti bayarnya double-double itu. Kena bunga berbunga, saudara, begitu. Tapi saya bersyukur kalau Allah mulai ngerjakan garap hatimu. Wah, diaduk sama Tuhan. Sudah mau berontak, mau teriak, mau apa, Anda nggak tahan lagi. Dan ketika semua itu dikerjain, Anda berkata, "Tuhan, aku menyerah dengan Engkau." Anda makin menyerah, makin cepat selesai. Makin tidak menyerah, akan makin lama berkepanjangan. Dan ujungnya toh kita harus akhirnya menyerah juga. Amen, saudara. Jadi saya belajar, mari belajar untuk kita mengizinkan Tuhan membentuk hati kita. Karena Simon tukang sihir ini, dia berkata, Paulus berkata, "Kamu gak ada bagian. Hatimu tidak lurus." Nanggap ya. Saya lupa cerita Anda belum, tapi ini terjadi beberapa tahun lalu. Ketika kita baru mulai pelayanan, saya masih kuliah waktu itu. Ada hamba Tuhan datang ke Semarang, dia ngajar tentang slain in the spirit. Dulu jarang sekali orang ditumpangi tangan rebah, sekarang kan seringnya, saudara ya. Kalau nggak rebah malah orang bingung. Dulu orang rebah bingung, sekarang kalau nggak rebah banyak orang resah. Kenapa aku tidak rebah?
Kalau John Arnott punya istilah, kalau orang di tumpang tangan nggak pernah rebah itu, kelompoknya namanya HTR. Apa itu? Hard to receive. Susah nerima, saudara katanya. Jadi banyak orang resah. Kalau dia nggak, akhirnya dia bilang, udahlah menjatuhkan badannya. Yang ngecerin nggak bener kepalanya. Benjut, saudara. Nah, dulu ada hamba Tuhan datang, orang Indonesia, yang ngajari tentang slain the spirit. Nah, siapa yang tidak melotot dengar pengajaran seperti itu, termasuk saya, saudara. Saya dari di depan saya melotot gini, waduh, luar biasa ya. Loh, numpang ke tangan kok bisa jatuh ya. Terus selesai seminar, dia berkata gini, mari saya akan demonstrasikan. Wah, ini orang memang berani sekali, saudara. Nekatnya luar biasa. Siapa yang mau? Jadi itu rombongan maju ke depan, kira-kira anak 15. Saudara. Maju ke depan. Saya enggak. Saya bilang, aku mau nonton. Kayak apa? Ditumpangi tangan kok bisa jatuh. Saya pengen lihat seperti apa. Jadi saya mendekat, saudara. Saya mendekat. Saya di belakang dia. Nonton. Pengen nonton. Ini jangan-jangan didorong sedikit. Jangan-jangan dia jegal kakinya. Jangan-jangan apa. Saya curious. Rasa ingin tahunya besar. Dia tumpangin tangan orang. Goyang pun tidak. Gatel malah. Dia mungkin give up ya. Menyerah. Pindah orang berikutnya. Tumpangin tangan. Doakan gini, saya hati. Dalam hati, mana nggak jatuh. Goyang aja, anda ini malah gatel. Orang ketiga enggak. Orang ketiga, orang keempat, sampai orang ketujuh. Separuh mereka. Tidak satu pun jatuh. Saya kecewa, terus terang. Saya bilang, kok nggak jatuh? Katanya jatuh, ditumpangin tangan. Mana? Terus tiba-tiba, dia noleh ke saya. Dia bilang, bantu dong, doain. Saya, iya, bantu. Ayo, saya bilang gini. Gak jatuh aja, kan doakan orang kan gak berdosa, saudara. Saya tumpangin tangan, bum, jatuh. Gak ada kesernya lagi. Yang kedua, bum, jatuh. Tiga, bum, bum, bum. Saya ngejar dia mundur, saudara. Tak kerjain, bum, 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 15. Wah, Anda tahu, saya pulang dengan tangan begini. Ya. Saya bilang, sakti. Kalah sama ini. Wah, cuci tangannya takut, saudara. Karena takut hilang ini urapannya. Wah, ini pendekar tangan sakti, saya berkata. Saya kalau begini buat jabat tangan berat loh, karena wah, urapan. Jangan jabat tangan sama saya, ini urapan di sini. Bayangin saya, itu dalam pikiran. Nah, itu kan dalam ketidakdewasaan. Malam itu saya tidur, saudara. Susah tidur. Saya nerawang ke langit-langit gini sambil lihat tangan saya. Tak kusangka. Ini bukan tenaga dalam nih. Urapan tebalnya luar biasa. Sakti tangan. Terus yang saya pikir apa, saudara? Habis ini terkenal aku. Loh. Ayo. Saudara pernah mikir terkenal nggak? Oh enggak, Pak. Puji Tuhan. Lebih baik dari saya. Saya mikir gitu, saudara. Wah, terkenal. Dalam ketidakdewasaan, saudara ya. Saudara kalau sudah mulai pelayanan kan kepengen terkenal nggak? Enggak, Pak, saya hanya hamba yang tak berguna. Nah, syukur. Kalau ngerti gitu baik, saudara. Tapi saya jujur pada saudara. Pertama-tama saya pelayanan, saya orangnya berambisi. Terkenal. Ngapain sama-sama pelayanan nggak terkenal? Tercemar apalagi. Wah, jangan. Oh, sama-sama pelayanan kok. Harus karier ini. Wah, daging, saudara. Lihat, semua orang tadinya ikut Tuhan. Tidak ada yang murni. Habis dikerjain Tuhan sampai kapok-kapok betul. Nyerah. Hilang lama-lama. Makin tinggi, makin Anda takut. Ngeri sekali. Hari ini ya, saya ngomong terus terang, saudara. Saya sudah minta resmi Pastor George E. jadi advisor gereja. Terutama advisor saya. Pak Adi Sutanto secara pribadi saya minta jadi advisor saya. Lalu saya minta Patrick Ondri, tangan kanannya John Evans ini jadi advisor untuk finance gereja. Mereka ini boleh tanya apa saja. Dan mereka boleh tanya tentang kondisi keuangan gereja, kondisi pribadi saya, keluarga saya, apa saja. Saya bilang, kamu boleh tanya, kamu boleh ngomong apa saja. Syaratnya saya nggak boleh tersinggung. Langsung Pak Adi berkata, saya gunakan hak saya. Langsung dia kasih nasihat, dang. Tapi kalau saya nggak minta, nggak berani. Dia ngomong terus terang gini sama saya. Juga dia orangnya kan jujur. Pak Adi itu orangnya terbuka. Dia berkata, kalau kamu tidak minta saya begini, saya terus terang nggak berani.
ngasih kamu nasihat apapun. Saya bilang, kenapa Pak Adi? Pak Adi lebih tua, Pak Adi, iya enggak. Dia bilang, secara gereja, organisasi, pelayanan saya nggak menang. Dengan jemaat sekian banyak, saya nggak bisa ngalahin aja. Secara manusia, apa hak saya ngomongin kamu? Apa haknya? Apa hebatnya saya ngomongin kamu? Kamu buktikan kamu lebih berhasil dari saya. Itu perkataan dia. Saya bilang enggak, Pak. Itu hasil. Itu enggak ada ukuran apapun dengan kerohanian di dalam kita. Itu karena anugerah Tuhan. Tapi saya perlu dijaga hidup saya. Dan Pak Adi lebih tua sekian puluh tahun dari saya. Dan mestinya lebih ngerti banyak. Dan ngerti banyak orang berhasil, banyak orang jatuh. Bagaimana orang jatuh, dari mana asalnya. Pak Adi lebih ngerti. Jadi tolong beritahu saya. Kalau Pak Adi lihat ada yang mulai goyang dalam hidup saya. Nangkap saudara. Anda ngerti? Makin Anda dibawa Tuhan, makin diberkati. Ternyata popularitas itu sama sekali tidak ada gunanya. Tapi pada waktu awal, siapa yang gak kepengen? Pengen. Pengen tuh. Saya khotbah Lukas 17 itu. Tak lompatin, baca pun kagak saudara. Saya bilang, nggak bener ini, salah saya terjemahan. Kita orang berguna kok. Semua kita. Kalau normal loh ya saudara, maunya begitu. Dalam kedagingan kita berkata, aku mau sesuatu. Tapi prosesnya kemudian Allah membentuk kehidupan kita. Terakhir ini Pak Adi tanya sama saya kok. Saya pulang dari Toronto, dia jemput saya di airport. Saya nginep di rumah dia setengah hari sebelum malamnya pulang dari LA. Dia bilang, kamu ini apa sih? Yang masih belum kamu capek dalam hidupmu itu apa? Dia berkata. Saya bilang, loh, Pak Adi minta saya pensiun sekarang. Oh, bukan begitu. Tapi sebetulnya kamu ini yang belum kamu capek, yang kamu belum nikmati itu apa sih? Dia bilang terus terang, kamu tak lihat ya, kekuasaan kamu gak demen. Loh, saya tuh jadi ketua sinode, saudara. Setengah jalan tak kembalikan kok. Tanya Pak, ya Pak Yuel, Pak Joko. Saya tuh gak demen, saya gak suka rapat kok, saudara. Ini ketua sinode nggak pernah ngurusi di gereja. Tak kembalikan lah. Pas sidang saya bilang, maaf saya nggak bisa ngurusi. Saya bilang, kembalikan. Saya nggak demen organisasi. Kalau di gereja itu sudah hampir nggak pernah rapat, saudara. Nggak pernah. Tanya teman-teman. Lah Pak, lah keputusannya gimana? Ngobrol aja lah, duduk angkat kaki, makan soto, ngobrol aja itu selesai, tantang selesai. Kenapa rapat pusing? Ya, saudara. Saya nggak demen. Saya bilang itu pusing lah, organisasi gitu saya nggak. Sama sekali nggak demen. Terus dia bilang, uang, kamu ya sudah lebih dari cukup. Saya bilang, ya lebih dari cukup lah, saya nggak ada yang saya kejar apalagi. Pelayanan, apa sih? Perempuan, dia bilang gitu. Apa perempuan? Tadi pernah lihat saya enggak, saya kamu lihat kamu ya pria normal aja, seperti saya normal, dia berkata gitu. Ya istri satu cukup nggak habis-habis kok. Istri saya itu tambah gede. Bukannya habis tambah, saudara ya. Jadi saya bilang, saya enggak. Apa sih yang kamu ingin capai? Saya bilang, saya enggak ada. Kecuali satu sekarang ini. Yang di dalam hati saya. Menyenangkan hati Tuhan aja. Enggak lebih dari itu. Tapi itu proses bertahun-tahun. Jungkir balik, banting-banting, diinjek-injek, saudara. But it is good. Baik sekali. Ya. Saya berkata, semua orang mulai dari situ. Seperti Simon, tukang sihir ini. Anda mulai dengan ambisi. Simon kan berpikir, gue bayar dengan uang. Kalau gue numpang tangan, kurasata kenapa lah, wah ini hebat sekali. Wah, tangan sakti. Anda tahu? Seminggu berikutnya, kebaktian di gereja. Kita yang khotbah orang lain. Saya sudah siap di depan dengan tangan begini. Tangan ini megang apapun tidak berani. Bahasa roh komat kamit kayak dukun. Mengumpulkan kekuatan. Kayak main silat aja saudara. Saking bodohnya. Saya cerita apa adanya pada saudara ini. Oh dulu ini kita ini orang bodoh-bodoh saudara ya. Ambisi kalau sudah kayak begitu. Bodohnya luar biasa kita. Lalu ada altar call. Wah kalau ada altar call. Saya dalam berkata ini makanan saya. Tangan sakti akan beraksi. Orang akan lihat ini tangan diurapi. Terkenal. Minggu itu luar biasa. Beberapa orang itu, orang kan dulu kan heran sekali ya. Beberapa tumpangi tangan, rebahnya ke depan. Wah, mereka berkata, wah ini hebat bener nih. Nyamping, luar biasa.
Bukan cuma ke belakang, ke depan, ke samping, muter segala macam, saudara. Wah, orang berkata, wah luar biasa. Pulang hari Minggu itu, tangan saya makin kaku. Wah, sakti men. Saya berkata, hati-hati nih, hati-hati. Orang sudah berpikirnya, wah terkenal. Minggu berikutnya, nunggu hari Minggu. Ngapain? Cari kepala orang, saudara. Saudara kepingin begini loh, saudara. Kebaktian. Yang khotbah hamba Tuhan dari Jawa Barat. Saya masih ingat. Khotbah. Dan di situ saya belajar. Sombong. Lupa itu cuma pemberian. Ya, kita merasa hebat. Hati ini loh, nggak benar, saudara. Altar call. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu. Tumpangin tangan orang. Tidak satu pun rebah, saudara. Hilang lenyap. Teman-teman semua yang begitu sama. Beberapa dorong, malah marah yang ditumpangi tangan. Jangan dorong-dorong saya. Oh ya, maaf Pak, katanya. Ngamuk. Begini-giniin, saudara. Iya. Ngamuk. Hari itu pulang, saudara. Sedih saya. Wah, lenyap ini kesaktian saya ini, saudara. Sejak itu trauma saya. Doain orang traumanya luar biasa. Takut kesaktian tidak muncul, saya malu luar biasa. Tapi Tuhan didik. Dia bilang, nggak ada. Terkenal, nggak ada. Itu gift, itu karunia. Aku nggak kerja, kamu bisa apa? Yang penting itu hati. Tetap harus benar di hadapan Tuhan. Nangkap saudara ya. Ini barang hal-hal kecil, hal-hal simple. Saya ceritakan apa adanya. Saya buka diri saya apa adanya. Saya pernah melewati fase-fase yang mengerikan seperti itu. Dan semua orang normal, hidup orang wajar seperti itu. Tapi Tuhan bentuk hati kita. Tuhan mau kerjakannya di dalam kita. Dan kalau kita izinkan, Anda akan lihat kemuliaannya dinyatakan luar biasa. Ya kan? Nah, yang ketiga. Lihat pada Matius pasal 10 ayat 40. Matius 10 ayat 40, 41 dan 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima apa? Upah orang benar. Nah, dalam impartasi ini, Anda tidak boleh lihat manusianya. Anda harus lihat akan Tuhan di atasnya. Atau pengurapan Allah di atas orang itu. Terima nabi sebagai nabi. Ini persoalan di Nazaret. Mereka terima Yesus sebagai anak Yusuf Maria. Mereka nolak dia. Impartasi sama. Misalnya gini. Kalau ada Anda orang Solo, Mas Dudik datang sini. Dia ngajar, Anda berkata, wah ini podo sak kampung be aku, ben ciriane aku ngerti kok. Ya kan dulu kan peragawan itu kan jualan batik katanya. Saya berkata gitu. Nggak terima apa-apa. Tapi kalau Anda ngelihat, oh ini nabi. Ini urapan kenabiannya ada. Anda berkata, aku akan diberkati lewat dia. Ngalir, saudara. Nangkep. Terima nabi sebagai nabi, Anda akan terima upah nabi. Artinya yang nabi itu punya, Anda punya. Kalau Anda terima nabi sebagai manusia, ya Anda terima yang manusiawi. Nggak terima apa-apa. Tapi terima nabi sebagai nabi, saudara akan terima upah nabi. Nah, setan selalu begini, saudara. Ini kerjaan setan. Dia mencoba mengekspos semua sisi negatif dari seseorang. Supaya membuat Anda kecewa dengan orang itu. Dan engkau tidak terima apa-apa. Karena pahit hatimu. Dan itu kesalahan yang fatal sekali. Saya berdoa kita bisa belajar. Yang terakhir, Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20. Lihat mulai ayat yang ke-20 juga. Dan kita akan selesai dengan ini. Matius pasal 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ini biasa ya orang sujud minta. Kalau di surga itu tua-tua sujud melempar tahta. Di dunia itu orang sujud cari tahta, saudara.
Makanya kebalik terus. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah tempat supaya kedua anakku ini boleh duduk di kelak dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kiri kananmu dan yang seorang lagi sebelah kirimu. Tapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Nah, dengar saudara. Mereka minta kemuliaan. Dia bilang, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang aku minum? Nah, orang yang sudah kepingin sekali, itu gak berpikir panjang. Saya ketika baca ini, saya berkata, ini Yohanes dan Yakobus ini gak bener nih. Yesus saja sampai minta 3 kali. Kalau boleh, cawan ini lalu. Yesus, saudara. Mereka tanpa doa, tanpa mikir, berkata, dapat. Kenapa? Pengen otoritas. Nangkap ya? Dan ini yang gawat. Bagaimanapun saya berkata, setiap kemuliaan, setiap pengurapan Tuhan, ada harga yang mesti harus dibayar. Saya pernah gambarkan kepada Anda, toh, hidup kita seperti pompa tangan. Ingat ya? Anda tahu zaman dulu ya, pompa tangan ya. Gambarnya gimana sih? Ini tempat keluarnya, kira-kira ya. Terus ini, apa itu? Tempat untuk nimba. Zaman dulu orang Semarang itu pakai merek Dragon, gitu ya saudara ya. Sekarang ditenggingi kan, jadi sudah nggak pakai merek Dragon, mereknya Sanyo. Nah, ini sumur di sini, right? Ini sumur. Ini kan ada pipa ya. Oke. Bagaimana caranya supaya yang di dalam ini keluar? Nggak bisa. Pancing dulu. Ya. Pancing dulu kan. Caranya apa? Dikasih apa? Air. Kasih air. Ya. Masuk airnya kan. Begitu masuk airnya. Dipompa. Airnya bersentuhan. Ketarik lagi. Nyedok. Nangkap saudara. Impartasi. Ya. Terjadi gini. Kalau ini saya sumbat. Saya sumbat nih ya. Saya masukin air. Saya pompa lagi. Bisa keluar nggak airnya? Bisa. Air pancingannya yang keluar. Anggap. Yang keluar air pancingannya. Di sini masalahnya. Banyak orang ketika didoakan, didoain ya, impartasi segala macam, dia terima. Beberapa saat kemudian, luar biasa. 1-2 minggu itu, wah. Ketemu orang gini-gini. Dalam nama Yesus. Langsung gitu. Tapi anehnya banyak orang frustrasi. Kenapa setelah 1-2 bulan lewat, kok nggak terjadi apa-apa? Ini seperti orang Surabaya, saudara. Wah, saya juga sedih juga lihat dia ya. Ini orang sebetulnya baik, datang ke kantor waktu itu. Saya itu lagi ngalami kegerakan rohani luar biasa. Beberapa kali dulu tuh Tuhan suruh saya niup pakai mic. Niup itu orang kepelanting-pelanting, saudara. Saya cerita begitu. Nah, dia sorenya khotbah di Ungaran. Dipraktekkan, saudara. Dia tiup pakai mic. Orang kepelanting-pelanting. Hanya denger kan? Denger. Terjadi. Dia pulang Surabaya. Dia buat begitu. Terjadi. Sampai beberapa minggu dia ngalami seperti itu. Satu hari dia buat lagi. Tidak satu pun yang goyang. Dia tiup berkali-kali. Sampai mic-nya bau sekali, saudara. Nggak ada apa-apa. Dia telepon saya. Pak, macet, Pak, katanya. Macet. Yang kedua itu hamba Tuhan dari Boja sini. Kalau Anda arah ke Semarang lewat jalan belakang, menuju ke arah rumah saya itu, ada kota kecil namanya kota Boja. Itu hamba Tuhan, pendeta, saudara. Dia dulu sering kebaktian di gereja. Dan sampai sekarang kadang-kadang datang juga. Dia sering kebaktian. Tapi ini orang, saya nggak tahu, dia belum berkemenangan lah dalamnya ya. Dia ngikuti terus. Dipraktekkan di gerejanya, saudara. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Sampai dapat julukan apa? Benhin dari Boja. Wah, apa hebat. Satu hari, saudara, setelah 1 bulan lebih. Macet. Doakan orang tidak terjadi apa-apa. Datang ke kantor saya, berlutut depan saya. Bilang, Pak, tumpangi tangan saya, Pak. Saya diisi lagi. Loh, kok aku kayak Mbah Dukun toh? Saya berkata, ngisi ilmu apa? Saya berkata, bangun. Enggak, Pak, doakan saya. Kenapa? Saya bilang, ini kok habis, Pak, ini loh.
Kok kayak batu baterai? ABC aja habis. Isi lagi rechargeable. Saya bilang ngaco nih orang ini. Saya suruh dia duduk. Tapi saya bergumul. Kenapa ya Tuhan? Ada beberapa orang yang macet. Ngalami impartasi gitu macet. Terus Tuhan berkata gitu. Kasih peringatan nih. Jadi selama ini dia terima banyak. Dipompa, keluar. Tapi sebetulnya Alkitab berkata, mata air itu kan di dalam kita. Anda kan tidak perlu kalau ditumpangi tangan pendeta terus. Begitu kan nggak perlu. Mestinya itu harusnya nyumber dari dalammu sendiri. Ya kan saudara? Nah, masalahnya banyak orang adalah, ini ada sumbatan di sini. Selama dia di dalam hadirat yang luar biasa, dalam atmosfer yang hebat, hamba-hamba Tuhan numpangi tangan dia, keluar, jos. Begitu itu hilang, dan ini lama-lama habis kan, keluar terus, kering. Disinilah masalahnya. Ini namanya daging kita. Kedagingan kita. Harga yang mesti dibayar adalah ketika engkau izinkan Tuhan bongkar yang satu ini. Nah di hidup kita ini ada itunya. Apa aja? Ketakutan, tidak beriman, segala macam. Di setiap manusia, orang Kristen ada ini. Kalau itu dijebol, saudara, das, keluar. Saya jamin tidak akan macet. Karena sumber air ini, mata ini, air ini, dari Yesus datangnya. Bukan dari manusia. Jadi, saya lagi dengerin, dosen berkata. Tuhan itu senang menyalibkan orang tanpa ampun. Kalau dia memang ingin mengangkat Anda dalam ketinggian yang luar biasa. Jangan minta ampun-ampun kalau disalib. Ya, syukuri. Karena itu sebetulnya membongkar yang di dalam. Begitu Anda ngalami dijebol. Saya berkata Anda jadi orang merdekanya luar biasa. Nah ini tukang jebolnya minggu depan ngajar saudara. Saya berdoa itu keluar bulldosernya. Sekarang kadang-kadang keluar ini saudara, kemucingnya. Halus sekali sih. Saya hanya mau minta satu dibalik dong kemucingnya itu. Sebab itu yang bongkar. Nangkep. Wah itu luar biasa. Saya rasa orang yang dipakai Tuhan bongkar itu saya itu satu diantaranya Ibu Indri lah. Selain beberapa orang yang lain. Selain berbagai keadaan yang lain. Karena itu orang kan jadi berkat luar biasa. Sampai saya dikasih ngimpi Tuhan, saudara. Saya sudah agak lupa tuh ngimpinya, tapi masih bekas. Saya itu, saudara ya, sama istri saya, kayak orang dikejar-kejar polisi. Dalam mimpi itu. Wah, kabur. Cari, sana sini. Satu kali kita bisa sembunyi. Polisinya lewat. Saya muter. Wah, saya senang sekali. Nah, istri saya ini nelpon. Saya ditelepon siapa? Ya polisi itu. Siap balik kan polisinya. Saya sampai ngamuk sama istri. Kamu kok ngebel itu gimana? Ketahuan dong. Datang polisinya. Mau lari gak bisa. Tangkap. Yes. Tangkap ya. Tangkap kan. Terus saya bilang ini. Sudah ketangkap ya. Sekarang kamu bebas. Saya bilang ini polisi kok gak genah. Ini nangkep itu kan masuk penjara. Bebas. Udah. Sudah. Udah. Pokoknya kamu tak tangkap aja. Terus. Ya sudah. Bebas. Bebas. Kok bebas saudara? Tadi kan kucing-kucingan. Loh, tahu gini kan dari dulu saya bilang, saya di sini, tangkap. Tapi selesai. Enggak, kucing-kucingan. Kucing-kucingan, istri saya ngepel dia. Memang yang datengin Bu Indri ke gereja itu istri saya. Bukan saya. Saya undang dia. Pertama kali undang dia. Itu zaman itu saudara. Waduh, kalau Anda dengar kasetnya, waduh. Itu luar biasa. Anda mules pun nggak bisa ke belakang, saudara. Kram semua. Serius. Itu agak hilang sekarang. Saya agak nyesel sedikit, saudara. Sekarang sudah lebih punya understanding ya dia. Dulu, waduh, saudara. Itu kayak orang Jepang bilang, itu kelompok samurai lah, saudara. Habis. Saya bilang, nggak ada ampun nih. Saya bilang, waduh. Sejuta belum tentu ketemu satu, saudara. Sekarang jadi tetangga lagi. Jadi aman tapi rumah saya, saudara.
Nah, Anda tahu dalam mimpi itu, saya ngeliat, habis nangkap tuh, udah, dia pergi. Dia kan pakai helm, gitu-gitu. Terus dibuka helmnya. Loh, Ibu Indri. Dalam mimpi itu, saudara, tahu saya lihat satu orang laki-laki. Wajahnya saya nggak jelas, pakainya putih semua. Terus saya digandeng. Dia ngomong gini, aku mau tunjukkan kamu tempat di mana kamu sebelumnya kamu berada. Anda tahu, saya dibawa masuk penjara bawah tanah, dituntun. Itu dalamnya Anda tahu, itu seperti kandang binatang. Isinya rumah-rumah gua-gua dengan jeruji besi. Itu isinya anak-anak kecil, umur kira-kira mungkin 8-7 tahun, telanjang semua. Dan kumpul dengan binatang, tapi dalam penjara semua. Terus saya bilang, Tuhan, ini tempat apa? Dan orang ini ngomong, ini tempatmu dulu di sini. Sebelum aku bebaskan kamu. Semua kita itu, saudara, ada hal-hal dalam hidup kita yang menyumbat apa yang Tuhan mau kerjakan. Saya pernah cerita, saya ini orang tertolak. Mindernya luar biasa. Dan itu mempengaruhi apa yang Tuhan mau kerjakan. Serius. Hanya karena kemurahan Tuhan. Untuk membuat seorang yang minder jadi berani. Anda harus mengalami banyak hal yang tough. Yang membuat Anda harus berhadapan muka. Ngadepin. Dan gak bisa sekali dua kali. Dijebol terus. Saya grateful. Saya gak malu kok cerita gini, saudara. Karena saya merdeka. Free at last. Senang. Saya bahagia. Really. Dulu saya orang terikat. Takut, ngeri. Saya baru ngerti saya merdeka betul. Dan ketika Anda merdeka, itu semua tumbuh. Soal kemajuan ministry itu hanya akibat kemudian Anda akan alami. Yang heran gini, saudara. Setelah lewat peristiwa itu ya, saya ketemu hamba-hamba Tuhan. Dulu kalau saya ketemu mereka, ada perasaan kecil. Tiba-tiba sekarang saya ketemu mereka, kebalikan. Mereka bisa maju. Saya nggak bertingkah yang aneh-aneh. Saya biasa. Tapi roh di dalam kita lebih besar. Makin besar, makin kuat. Dan orang tidak bisa deny nyangkali. Ada roh yang kuat di dalamnya. Dan kalau roh itu keluar, orang semua berkata, ya ada tangan Tuhan menyertai. Nggak ada orang bisa kurang ajar sama kita. Orang akan memberikan respect, bukan karena hormat kita gila hormat, tapi karena Tuhan menyertai kita. Hidupmu dan hidup saya, semua kita ada sumbatnya. Saya hanya mau katakan, saya hanya mau himbau saudara, izinkan Tuhan bereskan itu dalam hidup. Anda akan lihat breakthrough besar terjadi dalam kehidupan kita. Amen. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, hamba-Mu telah sampaikan apa yang Kau taruh dalam hati hamba. Dan biar terjadi breakthrough dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh menyenangkan hati Allah dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati akan weekend kami dalam minggu ini. Kau segarkan roh kami, jiwa kami, dan tubuh kami. Supaya kami boleh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Oke, Anda akan dibagikan lembaran ini. Tulis apa yang Anda pelajari dalam 6 bulan ini. And enjoy your weekend. God bless you.